Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Qala Hatim al-Aqsam radhiyallahu an, arba'atu asya la ya'rifu qadraha illa arba'ah. Asy-syababa la ya'rifu qadrahu illa asy-syaikh, wal afiyah la ya'rifu qadraha illa ahlul bala, was-sihhatu la ya'rifu qadraha illa al-marda, wal hayatu la ya'rifu qadraha illa al-mauta. Bapak Ibu jamaah subuh rahimakumullah, dari Hatim al-Aqsam beliau menyatakan arba'atu asya la ya'rifu qadraha illa arba'ah. Ada 4 perkara yang bisa dirasakan manakala datang 4 perkara. Ada 4 perkara la ya'rifu qadraha illa arba'ah, tidak bisa dirasakan manfaatnya kecuali datang 4 perkara. Apa 4 perkara yang bisa dirasakan kalau kedatangan 4 perkara itu? Yang pertama, as-sababu la ya'rifu qadruhu illa syuyukh. Masa muda tidak bisa dirasakan bagaimana nikmatnya masa muda, qadruhu illa syaikh, kecuali sudah datang masa tua. Jadi kalau ada anak muda diberi oleh Allah nikmat, itu biasa, tidak bisa merasakan. Tapi kalau sudah tua baru bisa merasakan bagaimana nikmatnya masa muda. Si enom sepedaan muter rewin ping 5, si enom bareng tua ngadeg tok itu gerayangan. Si enom itu karo putune sik iso main bal-balan, saiki ngomong putune gak iso. Nah, jadi masa muda itu bisa dirasakan kalau sudah datangnya masa tua. Nah, tua itu ukurannya 40 ke atas. Jadi nek wis umur 40 dhuwur penyakitnya mulai teko. Ya, asam urat. Engko nek wis 50 asam aurat. Nah, nek wis 50 dhuwur gak asam urat, asam aurat. Tidak hanya kaki tok, kabeh krasa. Nah, ini kata Atim, dan itu bisa kita rasakan. As-sababu la ya'rifu qadruhu illa suyuh. Nikmatnya masa muda bisa dirasakan kalau sudah saatnya sudah masa tua. Yang kedua, wal afiyatu la ya'rifu qadraha illa ahlul bala. Afiyah, kebahagiaan, kesenangan itu bisa dinikmati, bisa dirasakan kalau orang itu kena musibah. Kalau diberi nikmat sehat, wis gak kroso, apalagi seneng uripe. Ya, bayarane gede, mangane enak, omahe apik, mobile mengkilat, uangnya banyak berlipat, pembantunya jumlahnya 4. Mengatur waktu serba tepat karena dia termasuk pejabat dan masuk golongan konglomerat. Nah, ini dia merasa kebahagiaan, gak iso ngrasakno. Tapi kalau sudah kena musibah baru ya ketok nayenge. Oh iki sik zaman kene ngomongi dunya bareng wis kena musibah, kena balak baru ya Allah umpama
dulu begitu. Nah, jadi orang yang bahagia, nikmatnya melimpah, itu bisa dirasakan kalau kena musibah. Ini yang kedua. Yang ketiga, wasihhatu la ya'rifu qadraha illal mardha. Kesehatan tidak bisa dirasakan saat kita sehat. Illal mardha, kesehatan itu bisa dinikmati, bisa dirasakan kalau kita sakit. Nek gak loro untu biasa saja, gigi itu biasa, tapi nek kena loro untu, ini baru merasakan bagaimana nikmatnya gigi yang sehat. Begitu juga mata. Mata ini kalau bisa digunakan melihat, membaca Al-Quran, ayo digunakan baca Quran. Nanti kalau sudah mata itu sakit, rabun, bahkan gak bisa melihat, tinggal menyesali. Mau ngapal no yo gak iso moco, mau lihat HP yo gak ketok, mau semuanya. Dunia tidak ada nikmatnya kalau mata sudah buta. Makanya ada hadis Nabi itu, siapa yang diberi oleh Allah matanya buta, sabar maka jaminannya surga. Ada seorang pemuda dulu hafal Quran dari Madinah, ditanya, saat dia ditanya oleh para pemirsawan, bagaimana, apa kamu tidak berdoa supaya matamu sehat? Dia baca hadis, tidak, karena saya pernah membaca hadis, siapa yang matanya itu dibutakan oleh Allah dan sabar maka pahalanya surga. Nah, ini wasihhatu la ya'rifu qadraha illal mardha. Kesehatan tidak bisa dirasakan saat orang itu sehat, illal mardha, kecuali orang itu sedang sakit. Nguyu lancar, bolak-balik nguyu itu biasa, kadang-kadang ngersulo lah apa diluk nguyu bareng gak iso nguyu, ketok. Nah, ini sama orang ketika sering kencing, kadang-kadang ngersul nang Gusti Allah, aku gak iso turu diluk nguyu bareng kena prostat gak iso nguyu, munting sedina. Nah, ini makanya kita ini banyak bersyukur kepada Allah. Yang terakhir, yang keempat, wal hayatu la ya'rifu qadraha illal mauta. Kehidupan itu seperti biasa-biasa saja, tidak bisa merasakan bagaimana nikmatnya hidup, gak kroso. La ya'rifu qadraha illal maut, kecuali dia mati baru dia merasakan bagaimana nikmatnya hidup. Orang mati itu seperti tidur. Ya, di dalam keterangan hadis orang mati itu seperti tidur. Jadi orang mimpi, kemudian mimpi itu dia dimandikan, dia dikafani, mimpi, dia disolati, kemudian dia dimakamkan, itu mimpi. Karena rohnya belum kembali. Ini begitu sudah sampai di alam kubur, dia dimasukkan liang lahat, ditutup tanah, yang ngantar pulang 3 langkah baru rohnya dikembalikan oleh Allah, baru dia sadar, di mana saya ini? Saya tadi mimpi dimandikan, mimpi dikafani, mimpi disolatkan, mimpi dimakamkan. Di mana saya ini? Kok didelok ternyata pakaiannya, mana sandalku gak ada, mana sepedaku gak ada. Akhirnya dia ngerayangi awake hanya kain kafan dan di bawah tanah, baru teriak minta tolong. Siapa yang disenangi? Kalau istrinya ya tolong istriku, kalau suaminya ya suamiku, kalau anaknya ya anaknya. Teriak keras. Saat itulah malaikat datang untuk bertanya. Kalau dia amalnya baik, malaikat tersenyum, sabar, kamu sudah di alam barzakh. Tapi kalau dia itu amalnya buruk, malaikat itu keras dan kereng membentak dia bahwa kamu sudah mati. Nah, ini baru tahu nikmatnya hidup. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, ada 4 perkara bisa dirasakan kalau datangnya 4 perkara. Yang pertama, masa muda
itu bisa dinikmati kalau sudah datangnya tua. Yang kedua, kenikmatan kebahagiaan itu bisa dinikmati kalau kita dilanda musibah, oleh diberi ujian oleh Allah. Yang ketiga, sehat itu bisa dinikmati kalau kita sedang sakit. Dan yang terakhir, hidup itu dinikmati, bisa dirasakan kalau orang itu sudah mati. Oleh karena itu sebelum datang 4 ini, mari kita persiapkan dengan sebenar-benarnya. Demikian kajian pagi. Mari kita tutup kaji kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.